Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zaujah, kembali lagi ke channel bizaujati.id. Tips menuju zaujah solehah yang cerdas, sehat, dan bahagia. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke episode ke-10. Di episode ke-10 kali ini, kami akan membahas kunci agar anak soleh dan solehah. Speakers kami adalah Ummah Hafsah, ibu dari 4 orang anak, salah satu pengasuh pondok pesantren Darun Nun, dan juga pengajar bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, supaya bisa segera dipraktikkan, yuk kita simak langsung cerita dari Ummah Hafsah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul belajar bersama. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat semuanya sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Tema hari ini adalah menjadi sosok pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Teman-teman sekalian, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tidak menjadi orang yang hebat, tidak menjadi anak yang soleh-solehah, tidak ingin anaknya menjadi anak yang tidak beruntung dunia dan akhirat. Saya yakin semuanya menginginkan anaknya dan keturunannya nanti menjadi anak yang soleh-solehah, yang sukses, yang selamat dunia dan akhirat, dan nanti akhirnya bisa reuni di surga bersama-sama. Untuk menjadi seseorang tua yang bisa menjadikan anak kita soleh dan solihah adalah kata kuncinya satu, hanya satu, yaitu satu, solehkanlah diri kita sebagai orang tua, baik itu dari bapak maupun dari ibu. Sudahkah soleh dan solehahkah kita menjadi seorang bapak atau seorang ibu? Kalau belum, jangan kira anak kita ingin jadikan anak yang soleh solehah, karena kitalah sebagai pendidik utama, pendidik pertama yang Allah amanai. Anak-anak kita diberikan kepada kita untuk dihantarkan kepada jalannya Allah, untuk dihantarkan menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Maka kembalinya adalah satu, yaitu kita solehkan diri kita sebagai bapak maupun sebagai ibu, terutama ibu. Nah Ustazah, bagaimana kalau kita yang masih belum menjadi orang tua? Mungkin seperti Mbak Fitri yang belum punya pasangan, maka carilah suami yang soleh agar nanti anak kita, keturunan kita soleh dan solihah. Bagaimana Ustazah mencari suami yang soleh itu? Caranya bagaimana? Hanya satu kata kuncinya, sama, solehahkan diri kita sebagai calon seorang ibu. Insya Allah akan mendapatkan juga pasangan yang soleh. Kembali lagi kepada tema yang utama, yaitu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Jadi yang Ustazah ucapkan tadi, kalau ingin menjadikan anak kita soleh solihah, maka yuk bareng-bareng bersama kita harus punya kata kesepakatan dari pasangan hidup kita untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Kenapa seperti itu? Karena dimulai dengan pengasuhan seorang anak yang pertama kali adalah dari seorang bapak dan ibu. Mulai dari proses pembuatan anak sampai menjadi janin, sampai berada di rahim, itu semua adalah hubungannya dengan seorang ayah dan seorang ibu. Makanya di sana ada pendidikan belum mengandung, ada pendidikan anak ketika mengandung, ada pendidikan anak setelah melahirkan itu. Jadi
mendidik dan mengasuh anak bukan setelah anak itu lahir, tidak, tapi sebelum proses pembuatan anak, sebelum menjadi janin, dan setelah menjadi janin dan berada di rahim seorang ibu, itulah sudah kita mulai untuk memanage, untuk memplanning pendidikan anak kita dengan baik dan benar. Makanya sana kalau kita lihat semuanya anak yang lahir hebat, anak orang-orang yang luar biasa, itu tidak lain adalah lahir dari seorang ibu yang luar biasa juga. Maka dari sini pendidikan harus dimulai dari ketika kita memilih calon suami, kemudian ketika kita berhubungan, kemudian sampai ada janin di dalam rahim kita. Apa satu? Yaitu kita perbanyak amal soleh, baik itu amal ibadah secara horizontal, hubungannya dengan Allah, begitu juga dengan sesama manusia harus kita perbaiki. Maka insya Allah anak yang kita ingin lahirkan, yang ada di dalam kandungan kita, itu juga akan mencontoh dan merekam semua apa yang telah dilakukan oleh seorang ayahanda dan ibundanya. Kenapa? Karena di dalam proses Allah memberikan pembentukan manusia, yang pertama difungsikan adalah pendengarannya. Makanya di sana sasang jabang bayi itu akan merekam semua apa yang telah didengarnya, semua apa yang telah dilakukan ibunya. Ya, sebagaimana hadis ayat Rasul, ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan yang pertama kali adalah as-sam'a, sam'a pendengaran. Maka ya ketika bayi lahir tidak dipertontonkan atau diajak senyum, tidak, tapi didengarkan dengan suara adzan, karena yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Nah, Allah ciptakan ketika di dalam kandungan itu adalah panca indera yang pertama berfungsi adalah pendengaran. Maka dari situ ketika mengandung perbanyaklah baca Al-Quran. Ketika kita melakukan kebaikan, ayah bundanya diajak, dielus-elus perutnya, ayo nak kita sholat, ayo nak kita puasa, ayo nak kita sholat malam, ayo nak kita tahajud. Insya Allah kalau kita sudah benar-benar mempraktekkan semua apa yang menjadi keinginan kita sehingga menjadi anak yang soleh, maka perbanyaklah beramal kebaikan ketika anak itu masih di dalam kandungan. Nah, ini kesempatan besar ketika teman-teman yang sekarang mengandung seperti Mbak Nazifa, mbak-mbak yang lain ya yang sedang mengandung, ini bulan yang mulia, ayo perbanyak ibadah, ayo perbanyak baca Al-Quran, sehingga nanti anak-anaknya suka juga dengan beribadah, beramal saleh, suka baca Al-Quran. Jadi yang menjadi utama, kata kuncinya adalah ketika ingin anak soleh solihah, maka kita introspeksi dulu, kembalikan kepada diri kita. Yuk kita jadi orang tua yang soleh dan solihah juga. Begitu, mungkin hanya itu sebagai mukaddimah. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Saya akhiri dulu mukaddimah ini dengan ucapan hamdalah. Mungkin ada teman-teman yang pertanyakan yang belum jelas, nanti kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.